Inilah ayat di Alkitab. Jangankan Yesus dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Dipanggil orang baik saja Yesus marah. Apalagi dipanggil Tuhan. Lebih marah lagi Yesus ini atau Nabi Isa ini. Salam Elechem Besem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekali ini kita akan menanggapi channel Al-Quran Teknologi katanya. Ini seorang mu'alaf dan suka memamerkan dan juga mengkritisi ayat-ayat Injil, ya, ayat-ayat kitab Injil maksud saya ya, seperti di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Teman-teman sekalian, kali ini dia mengutip Lukas pasalnya ke-18 ayat 18 sampai 19 saja. Dia membangun narasi bahwa di sini Yesus marah ketika dia dipanggil sebagai Tuhan dan juga dipanggil guru. Katanya, jangankan dipanggil Tuhan, dipanggil orang baik saja, Yesus marah katanya. Berarti dia membangun narasi Yesus ini bukan Tuhan. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, ini sangat menarik sekali karena ini mereka bagaikan kambing gitu ya, kambing yang berbulu domba gitu. Nah, oleh karenanya kita harus menanggapinya, meluruskannya. Kita dengarkan videonya dulu berikut ini. Inilah ayat di Alkitab. Jangankan Yesus dipanggil Tuhan, saudara-saudara. Dipanggil orang baik saja Yesus marah. Apalagi dipanggil Tuhan, lebih marah lagi Yesus ini atau Nabi Isa ini. Yaitu di Lukas pasal 18 ayat ke-18-19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Nah, jadi jelas ya, ajaran agama Yesus itu adalah ajaran agama tauhid yang hanya memuji dan mengagungkan Allah saja. Oke guys? Oke, teman-teman sekalian, itulah yang disampaikan ya, oleh channel Al-Quran Teknologi. Teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa apa yang disampaikannya ini tidak sesuai dengan perikop dan juga konteks daripada firman Tuhan ini. Kita akan lihat ceritanya ini, yaitu orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Di dalam ayat 18-19 tadi, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui yang segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengarkan itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Nah, teman-teman sekalian, kita harus luruskan dulu, di sini tidak disebutkan Allah ya. Di sini Allah gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan lah. Selama ini benci Injil, Injil sudah dipalsukan, sudah karangan Rasul Paulus. Tapi sekarang dikutip untuk mencocokmologi keinginan nafsunya, nafsu duniawinya, dan juga mencocokmologikan dengan agama tauhidnya. Karena katanya tadi agama Yesus itu jelas adalah agama tauhid. Sejak kapan Yesus bawa agama, bro? Yesus Kristus datang ke dunia ini nggak pernah bawa agama. Baik, kita langsung saja masuk ke akar masalahnya yang dilakukan oleh teknologi, Al-Quran Teknologi. Teman-teman kalian, Yesus mengatakan demikian, "Mengapa engkau mengatakan aku baik?"
kepada si orang kaya ini, orang muda yang kaya raya, orang yang dikatakan perikopnya orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Teman-teman sekalian, Yesus menerangkan hal itu, bahwa di dunia ini tidak ada satupun ya yang baik, hanya Allah yang baik. Itu betul. Dan Yesus bukan marah di sini. Narasinya kan marah kalau dipanggil guru yang baik. Ya, apalagi dipanggil Tuhan, pasti marah sekali itu Nabi Isa katanya atau Yesus. Sekali lagi, Isa bukanlah Yesus. Stop. Tutup mulut Anda. Karena Nabi Isa bukanlah Nabi kami. Itu nabinya orang Islam. Nabi kamu. Yesus Kristus adalah Tuhan kami. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Dia adalah Allah yang sejati. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatunya diciptakan oleh Dia. Jelas dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai ke 3 itu. Ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi teman-teman sekalian, Yesus Kristus kalau ditanya apakah Dia yang menciptakan langit dan bumi, iya, Dia adalah Sang Logos, adalah firman. Ya, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman. Ya, suaranya itulah, kalimatnya itulah yang telah menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Nah, teman-teman sekalian, juga kalau Dia katakan bahwa Yesus marah ketika Dia dipanggil sebagai guru yang baik, kenapa Yesus tidak menolak ya ketika Dia disebut sebagai guru dan Tuhan? Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat karena aku memang guru dan Tuhan. Yesus Kristus membenarkan hal itu. Yesus Kristus tidak pernah menolak dirinya. Seharusnya ada ayat di situ dong. Aku bukan Tuhan, jangan sembahlah aku. Apakah Al-Quran Teknologi bisa membuktikan ayatnya? Yesus katakan, aku bukan Tuhan, jangan sembahlah. Jangan sembah aku. Kan tidak ada ayatnya. Kemudian, Yesus Kristus adalah Alfa dan Omega. Yang berani berkata Alfa dan Omega, itu hanya Allah itu sendiri. Ya, Yesus katakan dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Yesus yang mengatakan demikian, teman-teman sekalian. Dia adalah Alfa dan Omega. Kemudian, Yesus Kristus juga dapat mengampuni dosa. Yang hanya mampu mengampuni dosa adalah Allah itu sendiri. Tapi Yesus mengampuni dosa. Mari kita melihat dalam Markus pasalnya yang kedua ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapakah orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Dalam pikiran ahli Taurat pada waktu itu, yang bisa mengampuni dosa itu hanya Allah. Kok Yesus, dosamu sudah diampuni? Dia mengampuni orang lumpuh itu. Bayangkan teman-teman sekalian. Ya, di sini ada narasi bahwa Yesus menyamakan dirinya sebagai Allah. Kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-10. Ya, Yesus katakan kepada mereka, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, yaitu Yesus Kristus, karena dalam konteks Markus Yesus disebut sebagai anak manusia ya. Jadi supaya kamu tahu bahwa anak manusia di dunia ini berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi teman-teman sekalian, ini sudah cukup ayat-ayat yang kita buktikan bahwa Yesus Kristus tidak diragukan lagi sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Soal Dia dipanggil sebagai guru, imam, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-5.
Firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan, perhatikan baik-baik, Al-Quran teknologi, penasehat ajaib. Siapa penasehat ajaib? Hanya Allah itu sendiri. Tapi Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal, Raja damai. Ini sebutan-sebutan Yesus. Dia disebut sebagai guru, sebagai Tuhan, sebagai imam. Ya. Semuanya ini adalah gelar daripada Sang Juru Selamat. Oleh karenanya kita tidak bisa ragukan. Kita tidak bisa katakan bahwa dia bukan Allah. Apa yang mustahil bagi Allah? Si orang kaya tadi yang menanyakan kepada Tuhan apa yang perlu dia lakukan supaya dia masuk surga. Ya, satu hal yang dia tidak bisa lakukan adalah menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada orang-orang miskin. Lalu dia harus ikut Yesus pada waktu itu. Maka sukar baginya. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita. Ya, konteksnya di situ bahwa ketika kita mengikut Tuhan, kita harus bisa meninggalkan segala-galanya. Kita harus bisa menjual segala milik kita. Karena segala-galanya yang kita miliki adalah kepunyaan daripada Allah itu sendiri. Oleh karenanya, kalau kita mengikut Tuhan, kita tidak perlu ragu secuil pun, sedikit pun. Jangan ada keraguan dalam diri kita. Si orang kaya tadi, itu dia ragu. Makanya Tuhan Yesus katakan, sangat sukar bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum kecil. Ya, konteksnya pada waktu itu lubang jarum, yaitu ketika pintu gerbang Yerusalem sudah ditutup, maka ada satu jalan alternatif. Jadi unta yang masuk pun harus dilepaskan semua bebannya dulu. Ya, barang-barang yang dipikulnya itu harus diturunkan semua. Ya, barulah dia bisa lewat. Dan itu pun susah sekali. Ya, tapi dia masih bisa masuk. Daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Jadi teman-teman sekalian, ayat ini apa yang disampaikannya bukan sedang Yesus marah, tapi Yesus hanya memberikan penjelasan baginya bahwa Allah satu-satunya lah yang baik. Dan itu benar. Ya, dan Yesus bukan berarti mengatakan dia bukan Allah di situ. Dan tidak marah ketika dia dipanggil guru yang baik itu. Hanya mempertanyakan itu, mengapa orang itu mengatakan demikian. Ya, tapi pada akhirnya mereka bercakap dan orang kaya itu pun menyesal, menjauhi dirinya, ya, menjauhkan dirinya dan tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi teman-teman sekalian, mari kita tetap berhati-hati karena nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu di akhir zaman ini akan terus bermunculan. Oleh karenanya perbanyaklah untuk membaca dan mempelajari Alkitab. Terima kasih, saya Arif Bulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.